Selamat datang teman-teman di Tiba-Tiba Podcast Tiba-Tiba, sebuah podcast yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan kembali bersama dengan saya Muapater. Biasanya saya ada di belakang kamera, tapi akhir-akhir ini saya senang untuk ada di depan kamera. Dan pada kesempatan kali ini saya ada di Malang, mencari dan melacak seseorang yang saya kira dia akan menjadi teman cerita yang baik untuk saya, walaupun dalam beberapa hari ini rupanya dijahatkan. Oke, ya teman-teman sekalian, terima kasih yang mau bergabung, mau mendengarkan, dan kami akan bercerita kurang lebih 1 jam, 1,5 jam, bahkan mungkin 2 jam sampai tengah malam juga tidak apa-apa. 1 jam mungkin ya teman-teman, setengah jam. Harus lebih lah. 30 menit lah. Bisa ya teman-teman nonton. Oke, jadi supaya teman-teman bisa kenal siapa yang saya ajak bicara, mungkin pertama-tama saya biasa panggil dia Desi, tapi apakah memang namanya Desi? Saya minta Desi perkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Bisa di kamera yang itu ke kamera yang ini? Oke, terserah ya Romo. Iyalah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Desi Ngabut, biasa dipanggil Yohana atau Desi, tapi orang tua tuh biasa manggilnya Eci, seperti itu. Eci? Eci, ya. Kenapa Eci? Eci tuh nama dari Desi tapi jadinya Eci gitu, nama kecil lah. Tidak ada di KTP berarti itu? Tidak lah. Serius saya tanya? Iya serius. Tidak ada di KTP, kan Yohana Desi Ngabut. Oh begitu. Tidak, maksudnya apa dasar orang tua sampai panggilnya Eci? Kan kadang orang tuh S-nya itu kan dijadikan C begitu, Deci gitu. Makanya kayak Eci jadi gitu. Benar begitu? Eci ya, itu namanya untuk orang-orang close friend. Siap. Close friend. Seperti close friend itu bukan maksudnya orang-orang terdekat gitu. Contohnya mama, bapak, terus kayak adik, kakak, terus teman-teman SD, SMP biasanya juga, tapi yang cukup dekat. Oke, Desi sudah berapa tahun di Malang? Tapi aslinya orang mana dulu? Oke, belum tadi? Iya belum ya. Jadi saya aslinya dari Manggarai, tepatnya di Manggarai Barat. Nantilah di Manggarai Barat intinya. Terus, iya, maksudnya di mana? Manggarai Barat besar begitu? Manggarai Barat tepatnya ada di Lembor. Teman-teman jangan lupa yang dari Lembor untuk nonton video podcast ini gitu. Terus? Oh iya, saya berada di Malang sudah hampir 1 tahun lebih seperti itu. Sekarang saya merupakan mahasiswa, salah satu mahasiswa di universitas yang ada di Malang, yaitu Universitas Merdeka Malang. Semester 4 dari jurusan ilmu komunikasi, seperti itu. Hanya di situ? Selain itu juga saya kuliahnya ambil 2 program teman-teman. Jadi double major yang saya ambil yaitu S1 ilmu, ya double major, 2 jurusan ya. Iya, saya tidak bisa bahasa Inggris jadi agak susah. Ya. 2 jurusan, S1 ilmu komunikasi dan D3 bahasa Inggris. Seperti itu Romo. Oke. Terus orang tua tinggal di mana sekarang? Orang tua tinggal di rumah. Iya, di rumah. Saya tahu rumah. Maksudnya rumah. Di Manggarai atau di Papua kah, di mana kah? Orang tua sekarang tinggal di Manggarai Barat, tepatnya tadi di Lembor ini. Oh, di Lembor juga? Iya, di Lembor. Ya kan saya kan Desi berapa bersaudari? 2 saudara, saya hanya sendiri perempuannya. Jadi saya putri tunggal. Dari berapa? 2, 1 kakak, 1 adik laki-laki. Berarti berapa bersaudari? 2 bersaudara, saudari saya sendiri. Bersaudara kan? Iya tuh maksudnya. Oh iya, saya sudah jawab, 2 bersaudara. 2 bersaudara, berarti kamu 2 orang saja? 3 bersaudara. 3 bersaudara? Iya, 3 bersaudara, saya kan saudari. Desi anak keberapa? Anak kedua. Ya, yang anak kedua di sini silakan angkat tangannya. Nah, apa rasanya jadi anak kedua? Rasanya jadi anak kedua, biasanya setiap orang tuh punya POV-nya masing-masing ya teman-teman. Kalau dari saya, puji Tuhan ya setiap anak tuh ya spesial ya. Tapi kebetulan saya kan putri tunggal ya, jadi mungkin rasanya ya senang-senang saja. Tidak ada pembedaannya antara anak pertama, kedua, dan ketiga yang saya rasakan dalam keluarga kami.
seperti itu. Tapi biasanya kan anak kedua itu mengalami situasi-situasi yang Cenderung mau dijadikan yang utama dia kedua, mau disayang sebagai yang bungsu juga dia kedua. Oh, kedua. Tapi puji Tuhan, setiap orang kan punya pandangannya masing-masing. Yang saya rasakan dari orang tua saya, itu tidak membedakan anaknya. Mau anak pertama, kedua, ataupun bungsu, itu tidak ada pembeda. Dan saya tidak pernah merasakan, puji Tuhan tidak pernah merasakan hal yang dibedakan sama orang tua, atau yang diutamakan yang anak yang ini, atau yang ini tidak. Puji Tuhan seperti itu. Tapi Desi pernah dengar cerita-cerita tentang itu? Pernah. Makanya saya bilang tadi pertama-tama setiap orang tuh pasti punya POV-nya masing-masing terkait pandangan dari anak kedua ini seperti apa. Makanya itu dari saya pribadi yang saya rasakan. Gitu. Oke. Tadi kampung apa tadi? Lembor. Lembor itu bagaimana kampung itu? Deskripsikan. Kalau orang tanya ke Desi Lembor itu seperti apa, Desi akan bilang apa? Satu sih, mungkin orang akan mungkin Romo tahu padi. Itu dia menghasilkan, iya beneran Romo, padi menghasilkan beras. Itu sawahnya cantik-cantik yang ada di Lembor. Sawah cantik maksudnya? Persawahannya itu bagus sekali, betul subur seperti itu. Mungkin identiknya menurut saya itu juga. Dan di Lembor ini kebetulan ada dua ya, di Lembor Selatan juga itu ada pantai seperti itu, pantai selatan namanya. Kalau yang dekat rumahnya Desi itu yang sawah cantik itu atau pantai iya tadi? dong, di sekitar rumah saya itu ada persawahan kiri kanannya. Terus sebelahnya baru tetangga, itu banyak sekali sawahnya Romo, seperti itu. Terus tidak ada jalan di situ? Ada dong, di depan rumah jalannya, kan saya bilang samping tadi, seperti itu. Tidak kan, tadi bilang di tengah situ ada rumah terus kiri kanannya sawah, jalannya di mana? Jalannya di depan, ini rumahnya, kanan kiri ini persawahan, gitu, begini. Dikelilingi oleh sawah-sawah itu, kalau saya tanya tentang pekerjaan orang tua bisa jawab tidak ya? Boleh saya tanya tentang itu? Boleh, tapi mungkin tidak terlalu ke... Iya, tidak apa-apa. Oke, it's okay. Orang tua apakah mengurusi sawah juga atau? Jadi bapak sama mama ini kebetulan kayak wira swasta gitu. Jadi kita punya tempat buat penggilingan padinya saja, seperti itu. Oh, tidak punya sawah berarti? Cuma kebun. Apa beda kebun dengan sawah? Beda lah, sawah kan menghasilkan padi. Kalau kebun ini sendiri kayak sayur, buah, seperti itu. Berarti lebih kaya yang mana? Tidak, sama-sama menghasilkan uang. Sama saja, semua orang tuh sama teman-teman. Berarti Desi kan pasti melewati masa kecilnya di Lembor itu kan? Iya. Dengan kampung yang dikelilingi banyak sawah. Banyak sih, tidak hanya di situ. Ya. Oh ya? Iya. Pernah waktu kecil sering main ke kampungnya Oma begitu, terus jalan yang kayak namanya kan orang tidak harus tahu. Oh iya. Oke. Pokoknya kampung itu. Jadi kita tuh kayak mungkin teman-teman tahu pernah nonton Bocah Petualang. Jadi kita melewati hutan jadi di situ dulu di kampungnya Oma sama Opa belum ada listrik Romo. Jadi kita kayak pakai yang kayak sumbu-sumbu itu Romo, terus dibakar di belakang. Iya, pelita namanya itu. Maaf teman-teman, saya lupa kalau namanya. Soalnya kan kamera utamanya kamu di sini. Oh iya, maaf teman-teman. Katanya. Jadi lihat ke sini juga tidak apa-apa. Lihat ke saya. Kesini kan terserah saya. Ngobrolnya dengan saya. Oh iya. Jadi terus. itu soalnya tuh agak beda. Pelita itu kan agak besar begini Romo. Kalau itu kan hanya segini, terus ada minyak tanahnya di dalam, terus kayak ada sumbu gitu dibuat iya, kan kecil. pelita. Oh pelita kecil. Kalau yang lebih besar itu lampu gas. Oh lampu gas. Okay. Pernah lihat lampu gas? Pernah. Coba bagaimana bentuknya lampu gas? Tidak, lampu gas. Segini lampu gas, biasanya orang ada pegangannya itu. Terus? Ya itu. Bagaimana cara menyalakan lampu gas? Ada ininya di bagian sampingnya itu. Ada apa? Apalah namanya, diriku lupa. Oke, nanti saya minta Romo Vincent insert dia punya video. Iya kan kita punya HP untuk men-search. Iya nanti. Oke, yes. Apa tadi kita omong tadi? Masa kecil. Sering di kampungnya Oma. Iya, main di situ karena ada pokoknya seru lah karena banyak anak juga dari tanta om terus ikut main di kampungnya Oma. Terus kayak kita dapat kebetulan di dekat rumahnya Oma tuh banyak buah gitu. Jadi kayak kita sering petik mangga, terus jambu biji seperti itu. Tapi hanya di kampung itu? Apanya?
maksudnya masa kecilnya tadi dilewati dari Lembor terus ke kampung itu, hanya kampungnya Oma itu atau tadi kan bilang beberapa tempat? Oh, beberapa tempat ada sih sebenarnya. Tidak terlalu, mungkin tidak spesial ya, kayak anak normal pada umumnya, main karet, terus main. Karet? Iya, karet yang tali merdeka, mungkin orang mau tahu, teman-teman pasti tahu. Main tali merdeka. Kau juga main tali merdeka? Yes. Terus dulu SD di mana itu? Di Lembor atau di kampungnya Oma itu? Di Lembor sama mama papa, cuma kalau libur main ke kampungnya Oma. SMP? SMP-nya juga masih di Lembor. Di Lembor. SMP apa? Kalau boleh sebut. Izin menyebutkan. Nah, memang SMP. Iya kan? SD tadi SD Lembor. SD Impres. Bukan, namanya SDN Malwatar. Jadi saya SD di situ. Oh, terus SMP? SMP Negeri 1 Lembor. SMP Negeri 1 Lembor. Iya. Terus SMA? Saya SMA kebetulan di Smak Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Seminari berarti? Anak seminari? Ya, bukan. Anak Smak. Yang seminari hanya laki-laki, kami anak Smak. Kan namanya Smak Seminari? Iya, kami kan bagian dari itu sedikit. Oh iya, Smak. Oh iya, anak seminari, Seminari. lah. Ya, sudah. Berarti anak seminari? Ya, mungkin seperti itu. Nah, dari SD, SMP, SMA, tempat mana yang paling menarik untuk Desi? Tempat mana yang paling menarik bagian dari mana segi ya? apanya tuh? Iya, yang dari segi Terserah. manapun. Oh iya, mungkin menariknya semua menarik menurut saya. Tapi yang paling spesial mungkin ini di SMA karena saya kebetulan karena ini kan sekolah agama ya, agama itu harus wajib masuk asrama. Jadi mungkin yang saya rasakan tuh 3 tahun masuk asrama, terus tanpa HP yang hanya dipegang seminggu sekali, kan biasanya begitu di anak asrama gitu. Terus ketemu jauh dari orang tua pokoknya, tinggal di asrama, terus ketemu orang tua itu hanya untuk waktu liburan. Dan di sedikit cerita di seminari juga ini, di seminari Yohanes Paulus II tepatnya, itu kita liburan tuh hanya Natal. Kalau paskanya itu kita pasca di seminari. Oh begitu? Iya, jadi pulangnya hanya Natal dan liburan semester biasanya. Sama seperti anak seminari pada umumnya? Iya, pada umumnya. Kami juga karena bagian dari itu. Terus apa lagi yang paling menarik di seminari itu? Mungkin paling menarik apa ya? Kan di situ gabung dengan seminari yang calon imam. Iya. Bagaimana ketika berjumpa dengan mereka? Kelakuan mereka bagaimana? Oh iya, mereka sangat kelakuan lagi maksudnya. Keseharian kelakuan. Keseharian mereka itu bagaimana? Oh, keseharian. Meja kotor kah? Tidak juga. Oh, iya. Kesehariannya mungkin mereka tuh mungkin karena anak seminari ya, tipenya rajin gitu Romo. Rajin terus karena kita kan di seminari dulu ya teman-teman. Jadi lebih sering doa gitu. Jadi setiap hari Sabtu tuh ada doa. Terus setiap hari pokoknya ada misa pagi seperti itu. Jadi kayak seperti anak seminari lah pada umumnya. Kami menjadi bagian dari itu. Dan juga mungkin ikut KOR, hal-hal yang lain seperti yang dilakukan biasa anak seminari. Yang biasanya kan kalau di seminari yang lain tuh yang hanya khusus laki-laki. Mereka kan kayak KOR tuh hanya laki-laki semua karena kan itu khusus laki-laki. Kalau di seminari Yohanes Paulus II ini gabungan antara SMAK dan seminarinya KOR, sama-sama ada suara perempuan juga yang dalam situ. Berarti sebenarnya Desi itu dekat dengan bukan dekat dengan Tuhan ya, tapi dekat dong. Oh, dekat dengan Tuhan. Tidak, maksudnya kan sekolah di seminari nih. Ya ada lah, dekat dengan Tuhan. Misalnya dekat dengan Tuhan ya. Maksudnya ada pengalaman dekat dengan Tuhan. Nantilah. Personal lah. Oh, ya, personal. Okay. Itu kan saya lupa mau tanya apa. Oh, ada juga cerita menarik sebelum Romo potong, maaf Romo. Ada cerita menarik. Coba cerita menarik. Jadi dulu tuh di seminari tuh wajib biasanya, tapi di angkatan saya dapat, kebetulan saya angkatan kelima untuk SMAK-nya. Jadi kita ada ikut retret. Jadi retretnya itu di SLB, sekolah luar biasa buat teman-teman yang belum tahu SLB itu. Jadi di situ tuh banyak mengajarkan hal baru menurut saya, bukan hal baru sih, hal-hal yang mungkin sebagai manusia atau saya pribadi sendiri mungkin merasa kayak kurang bersyukur begitu untuk terus ketemu anak-anak yang seperti itu. Saya merasa Tuhan itu memberi sesuatu ke orang tuh pasti ada maksud dan tujuannya, ada kelebihan dalam seseorang itu tuh pasti Tuhan akan memberikan
selain kekurangan itu ada kelebihan dalam dirinya seperti itu. Jadi ya pasti seperti itu. Terus merasa apa ya, sedih kemarin waktu ikut retret itu. Jadi kayak lebih mendalam, terus sama anak-anak yang mungkin memiliki kekurangan seperti itu. Jadi kami bisa mengetahui kayak Tuhan itu benar-benar baik karena mungkin kita saja yang kurang bersyukur akan hal yang sudah didapatkan dari Tuhan atau kurang menyadari seperti itu. Saya seperti merasa siraman Roh Kudus. bukan merasa seperti saya ngobrol dengan suster. Kenapa tidak masuk suster? Kan sudah melewati pendidikan di seminari lagi malah ini. Berjumpa dengan anak seminari, berjumpa dengan tiap hari kan pasti brevir juga kan. Iya. Terus doa-doa, kor dan sebagainya. Kenapa tidak masuk suster? Mungkin satu jawaban jika ditanyakan ke anak perempuan seminari yang akan dijawab akan jawab seperti ini. Tidak ada panggilan. Mungkin Masa tidak ada panggilan? Iya, mungkin kan Romo pasti orang tuh bisa merasakan nah, retret ini bertujuannya untuk seperti itu. Oh, retret yang ke tempat-tempat itu tadi? Iya, itu retretnya biasanya waktu kelas 3. Itu biasanya retret itu untuk biar lebih mendalam lah. Tidak harus kan, Tuhan tidak memaksa seseorang untuk ini kan. Maksudnya harus masuk biara. Kalau sudah di seminari kan yang perempuan maupun laki-laki tuh, yang perempuan harus suster, yang laki-laki harus masuk jadi romo, tidak harus. Gitu. Tapi kalau untuk laki-lakinya sih wajib itu. Tidak harus, tapi kan tadi Desi sudah merasa nyaman berjumpa dengan anak-anak itu, terus merasa bisa merefleksikan bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Kok tidak ada panggilan? Iya, tidak ada kan, tidak semua orang panggilannya ada di situ. Mungkin panggilannya saya menjadi awam yang lebih baik lagi. Tuhan, oke. Nah, lalu karena tidak ada keputusan untuk masuk biara, atau jangan sampai karena orang tua larang? Tidak juga, tidak pernah terpikir bahwa jadi suster. Tidak ada. Tidak ada. Pernah tidak dalam hati tiba-tiba tidur malam begitu tiba-tiba kayaknya saya jadi suster deh. Pernah sih waktu kecil kan, waktu kecil kayak tidak, yang ini kita omong sudah SMA. Sebenarnya tidak ada sih. Oh, tidak ada. Betul-betul menjalankan luar biasa kalau menurut saya seorang suster itu sangat luar biasa. Tapi mungkin karena saya panggilannya mungkin tidak di situ ya. Mungkin saya hanya bisa menjadi seorang awam yang lebih baik lagi. Oke. Berarti setelah dari seminari itu Desi kemudian memutuskan untuk ke Malang toh. Nah, kenapa kemudian memilih Malang? Sedangkan NTT itu kan ada kampus banyak juga. Di Ruteng juga ada tuh, di Labuan Bajo ada tidak sih? Ada Labuan Bajo, ND apalagi, Maumere, di Timor juga ada beberapa itu, di Sumba juga ada. Kenapa Desi memilih Malang? Kenapa memilih Malang? Sebenarnya alasannya simpel sih. Karena kebetulan dulu tuh kakak saya itu kuliahnya di Malang. Sangat simpel teman-teman. Simpelnya kenapa? Kenapa sampai sesimpel itu? Karena dari orang tua saya sendiri juga, apalagi anak perempuan yang merantau ini, anak perempuan satu-satunya mungkin takut seperti itu. Sebenarnya ada pilihan lain kemarin selain ke Bandung, selain ke Malang itu ke Bandung, selain ke Malangnya itu ke Bandung sebenarnya. Di Bandung tuh sebenarnya ada keluarga, cuma mama lebih memilih lebih baik di Malang saja karena ada kakak juga. Kok mama yang memilih? Bukan mama sih, lebih ke memberikan pilihan choice ke saya, Kak mau di sini atau di Bandung. Tapi kalau dari saya juga awalnya saya tertarik dengan Malang karena mungkin apa ya, spesialnya ya mungkin Malang ini saya percaya pasti ada sesuatu yang ada kejutan nanti di Malang seperti itu. Saya percaya hal seperti itu. Ya. Orang imannya kuat sekali. Ya harus seperti itu ya teman-teman, biar percaya saja seperti lancar. motonya Romo Vincent. Oh, percaya saja. Moto tabisannya Romo Vincent. Iya, Vincent. Motonya bagaimana Romo? Percaya saja. Kenapa kamu? Kok ada saya? Hah? Lanjut Romo. Tidak apa-apa, santai. Ya ini santai Romo. Romo Vincent ada di Jadi belakang. motonya bagaimana Romo? Romo Vincent. Percaya saja. Iya, percaya saja karena
Satu hal sih teman-teman, kenapa saya ngomong ikut percaya saja? Karena saya betul-betul merasakan ada hal di mana ketika saya berpikir negatif, jalani hari itu tidak akan seperti apa ya, tidak enjoy seperti itu. Kalau bawaannya positif tuh pasti akan merasa senang menjalani hari, mungkin seperti itu. Kalau saya, kalau bawaannya tetap positif ya pasti akan tetap enjoy meskipun ada liku-liku seperti itu. Berarti pilihan Malang itu selain bahwa karena ada kakak di sini, terus mama juga mendukung. Bapak mendukung tidak? Mendukung sekali Romo, karena kedua orang tua saya ini mereka tidak memaksa anaknya untuk harus di mana dan harus sekolah apa. Yang penting sekolah dengan baik dan lulus dengan baik, lulus dan tepat waktu lah. Berarti Desi itu tipe orang yang akan taat pada orang tua, kah? Begini Romo, saya sebenarnya punya pilihan sendiri. Saya kasih tahu ke orang tua, mama, bapak, saya mau ini. Biasanya sebelum saya melakukan sesuatu itu ada kejutan atau gebrakan baru yang akan saya lakukan. Terus. Iya, saya pasti bilang ke orang tua, mama, papa minta doa, mau ikut ini ataupun ada sesuatu yang saya lakukan gitu, kegiatan ini minta doa semoga diperlancarkan hal seperti itu. Orang tua pasti akan memberi izin selagi itu hal yang positif untuk masa depan saya dan untuk diri saya sendiri juga. Siapapun pasti orang tua akan mendukung ketika hal itu positif. Itu menurut saya. Enaknya masih ada orang tua tuh begitu. Jesus. Iya kan? Hidup ini adalah. Lalu terus kenapa ilmu komunikasi dan bahasa Inggris? Aduh, harus bahas dua-duanya ya? Ya kenapa dua-dua itu? Oke. Tidak mau hukum ke pertanian kah? Karena rumah kan di sekitaran persawahan, pertanian atau peternakan kan, atau apa begitu? Tidak tergantung itu, tergantung passion. Ini saya jawab ya teman-teman. Kenapa ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi dan D3 bahasa Inggris. Pertama-tama dulu saya bilang ilmu komunikasi yang ini ya. Kenapa ilmu komunikasi? Karena saya tuh anaknya tipe yang suka banyak omong gitu, mungkin suka public speaking gitu, seperti mungkin itu hal yang menjadi dorongan buat saya untuk kenapa mau join atau terjun di jurusan S1 ilmu komunikasi ini. Mungkin untuk membantu saya mengembangkan minat saya ini, untuk apalagi kalau dari saya pribadi, untuk menjalani suatu hal itu kalau tidak sesuai passion atau minat pun diri sendiri, itu akan susah teman-teman. Pasti struggle-nya akan ada di tengah, terus tiba-tiba misalnya pindah jurusan atau hal seperti itu. Dan saya tidak mau ada hal yang terjadi seperti itu dalam hidup saya. Dan kenapa D3 bahasa Inggris juga saya ambil dalam program double major saya ini? Karena saya itu suka bahasa Inggris teman-teman. Jadi dulu di SD Romo saya pernah ikut les bahasa Inggris dari SD, pernah saya ikut, SMP juga sempat ikut, tapi SMA tidak lagi karena di asrama. Seperti itu. Jadi mungkin pembelajarannya hanya dari sekolah. Mungkin saya berpikir karena di asrama kan tidak ikut les lagi. Mungkin kebetulan kemarin di perkuliahan ini ada tawaran kalau di universitas saya ada program double degree. Double degree ini dua jurusan yang bisa diambil, yaitu tadi dari S1 ilmu komunikasi dan D3 bahasa Inggris ini. Makanya saya mau karena saya tertarik dengan hal ini. Saya tuh tipe orang yang mungkin kalau sesuatu itu saya bisa dan saya tertarik, saya pasti akan terjun ke dunia itu. Tapi target Desi itu bisa sampai S berapa? Kebetulan 3? Sampai D3 saja di program yang ada di universitas saya, D3 saja. Oh yang itu. Bahasa Inggris atau komunikasi? Bahasa Inggrisnya D3, kalau komunikasinya S1. Komunikasi S1. Targetnya nanti sampai? Target apanya? Pendidikannya? Ya sampai selesai. Maksudnya sampai S2, S3, S4, S-teler? S-teler. Mau S-teler? Nanti Om Vincent. Kameranya di mana sih? Ini harus lihat. Ini. Di sini lah Romo, kan saya sudah melihat ke penonton tadi. Oke, ya. Tipu. Kalau dari saya, kalau diizinkan, saya mau S2 sih sebenarnya, mau S2 juga. S2. Ya karena sebenarnya ya tertarik saja di dunia pendidikan, meskipun kadang di perkuliahan kalau bisa kenapa tidak ya. Itu
ada yang pernah bilang, saya pernah nonton video, belajar itu adalah sebuah anugerah. Bersyukur bisa ada di titik itu, bisa menempuh pendidikan itu. Kalaupun ada teman-teman yang kayak mengeluh, belajar terus, bla bla bla, ini. Tapi kan tidak semua orang bisa ada di titik itu. Berarti apa kesulitan? Atau tidak ada kesulitan sama sekali kuliah dua gelar sekaligus ini, dua jurusan sekaligus yang berbeda? Pasti ada lah, tapi itu mungkin personal. Saya akan berbagi cerita ini ke teman-teman. Saya akan berbagi cerita ini Romo ke teman-teman. Jadi kesulitannya mungkin ya karena ini dua jurusan yang berbeda ya, bahasa Inggris yaitu dan ilmu komunikasi sendiri. Mungkin dalam menyelesaikan sebuah tugasnya itu pasti beda ya, karena ini ilmu komunikasi dan bahasa Inggris. Mungkin kesulitan yang saya jalani yaitu dalam setiap semesternya itu saya punya target sendiri, bukan karena paksaan dari orang tua. Saya harus mempertahankan IPK saya sendiri juga. Mungkin seperti itu untuk mendapatkan nilai yang saya inginkan sesuai dengan apa yang saya jalani, seperti itu. Mungkin kesulitannya jujur untuk menyesuaikan diri saya bisa karena SD SMP juga saya pernah les bahasa Inggris, dan kebetulan juga ilmu komunikasi ini saya ada di passion itu, yaitu public speaking. Saya senang berbicara seperti itu. Mungkin kesulitannya hanya untuk menyesuaikannya saja lah, apalagi ini kan kuliah saya merantau di daerah orang ya, mungkin tuh menyesuaikan lingkungan, tapi puji Tuhan sampai sekarang saya bisa menyesuaikan diri saya. Gitu. Berarti apa yang paling Desi datang awal pertama di Malang itu, yang paling mengejutkan Desi itu apa? Tidak ada sih. Tidak ada. Berarti Malang dulu saja. Tidak. Apa ya? Mungkin apa ya? Kalau orang bilang spesial di Malang. Apa? Mungkin karena dikenal dengan kota dingin ya. Mungkin itu. Tapi tidak, terus ini dingin karena AC sih. Bukan. Saya kedinginan sebenarnya. Betul lah. Romo kan belum merasakan di Jalan Ijen itu pasti dingin kan ya teman-teman. Buat teman-teman Malang saya yang nonton pasti akan bilang seperti itu juga. Mungkin yang spesial ya kalau makan dan sebagainya. Oh iya, mungkin makanannya lebih murah seperti itu teman-teman. Benar ya, untuk anak kos ya mungkin seperti itu Romo. Makanannya murah, terus mungkin hal-hal yang kayak sulit dijangkau itu misalnya yang tidak ada di daerah saya, mungkin di sini ada begitu, seperti itu. Dan juga mungkin kalau perempuan ya apalagi mungkin sering check out gitu, belanja online itu kan lebih ongkirnya lebih murah. Iya, seperti itu. Iya sih. betul. Kita kalau ongkir ke Flores itu bisa sampai 70-an lah. 70-an apa? Iya, bisa ratusan itu. Iya, tergantung. Makanya harus cari yang promo. Iya. Kau jangan sampai di sini biasa check out barang terus. Tidak lah, saya beli barang tuh sesuai kebutuhan. Apa kegiatan yang Misalnya heels. Waktu heels yang kamu cerita itu berapa senti? 10. 10 senti itu kamu beli di mana? Itu pakai check out yang pakai proses ini juga? Oh, tidak. Itu beli di Matahari. Tapi kok sebut merek sih? Iya kan, ikut ini. Tit, nanti Romo gitu sih. Ya, oke, tidak apa-apa. Nanti Romo edit Merek gitu. baik. Nah, kan nanti Romo bisa edit. Tit. Edit ya Romo, please. Iya, bisa edit. Kamu kan ikut pageant itu. Terus dengan kaki yang 10 cm kah? Tadi kamu bilang? Kaki 10 cm. Bukan kaki 10 cm, maksudnya apa namanya si heels yang sampai 10 cm itu. Kurang sih itu sebenarnya. Oh ya? Real Romo. Rata-rata itu mereka pakai 17-15. Oh, astaga, 17-15. Tapi kamu dari kecil pernah pakai heels setinggi itu? Paling pernah. Oh ya? Pernah 7 atau 8 itu. 7, 8 atau 9. Saya dulu suka pakai heels Romo. Apa yang kamu kejar dari heels? Saya merasa kayak bangga gitu kalau tinggi itu. Bangga. Tapi sekarang juga saya lihat malah kamu lebih tinggi dari saya ini. Saya mau tinggi. Tapi kurang tinggi menurut saya. Sekarang tinggi berapa? Sebenarnya POV-nya orang-orang yang tinggi itu mungkin seperti itu Romo. Merasa kayak pendek begitu. Tingginya saya sekarang 170
Tergantung pakai Kok ukuran. tergantung? Tinggi juga tergantung. Iya Romo, kadang-kadang tuh di ukur yang di rumah sakit tuh 159, berapa, tapi kadang tuh 160. Tapi ya paling netralnya 160 lah. Berarti mungkin ketika kamu jalan begitu tiba-tiba mendadak jadi bertumbuh menjadi lebih tinggi kah apa begitu? Tidak ya? Ya, mungkin. Nah, kamu ikut pageant. Pageant nih istilahnya Yes, ya. yeah. Pageant, terus ikut apa namanya? 2 program studi itu. Terus ikut satu lagi komunitas apa tadi? Bacarita. Bacarita itu apa komunitas itu? Oke, jadi kenapa diawali dengan napas? Siapa yang nampas? Saya. Oh ya. Jadi Bacarita itu adalah satu komunitas Romo yang dalamnya ada berbagai apalah istilahnya ya, mungkin dalam perkuliahan itu orang bilang minatnya masing-masing atau divisi lah orang bilang, tapi ya tidak, ini tergantung minat sih sebenarnya. Jadi dalam itu beberapa hal yang saya sebutkan dalam Bacarita itu ada Bacarita film, Bacarita buku, Bacarita podcast, ada juga yang olahraga seperti itu. Bacarita olahraga. Maksudnya kayak ada turnamen biasanya. Bacarita itu apa? Baku cerita antara kita. Nah, Kita ini siapa ya? Sudah tahu sebelum pertanyaannya? Tidak pasti, soalnya matanya Romo menunjukkan pertanyaan seperti itu. Okay. Kita itu Kau melihat dari mata bisa langsung tahu bisa, ya? saya cenayang. Terus. Aduh malu. Terus. Bacarita itu baku cerita antara kita. Kitanya ini siapa? Jadi dalam komunitas Bacarita ini Romo, ada anak-anak muda lah yang join ini. Anak-anak muda yang kuliah di Malang lebih tepatnya. Kan Bacarita ini ada di Malang seperti itu. Itu antara anak muda itu biasanya baku cerita antara kita seperti di buku tadi, film, produksi film, podcast, dan yang itu seperti ada yang olahraga juga tadi, tapi kayak turnamen gitu. Kalau di podcast itu kamu? Podcast. Itu kamu yang itu. Orang tahu ya. Saya sudah lihat. Berapa episode? Baru ada 1 episode. Tapi tidak apa-apa. Kita baru merintis Romo. Kita baru merintis. Semua orang kan ada apa namanya? Waktunya sendiri ya, Tuhan. Iya kan? Semua orang ada waktunya sendiri, semua orang ada jalan hidupnya sendiri, semua orang ada, mungkin kalau tidak minggu ini, mungkin minggu depan, kalau tidak minggu depan, mungkin bulan depan, kalau tidak bulan depan, mungkin Kak, mungkin. Kayak itu, bukan itu maksud saya. Oke. Lagu mungkin, yang itu. Mungkin, so setiap orang tapi pasti punya mungkin-mungkinnya tersendiri. Oke. Nah, dengan banyaknya aktivitas yang Desi buat, apa namanya, tadi itu kita sebut mulai dari bahasa Inggris, terus ilmu komunikasi, terus Bacarita, pageant lagi, apa yang Desi kejar dalam hidup? Kejar, sebenarnya kejar di dunia ini ya hanya buat bangga diri sendiri sih, bangga diri sendiri dan orang tua. Kalau saya bisa bangga, bisa ada di pencapaian tersebut yang saya bisa dapat seperti itu. Kalau soal kejar ya, Romo pernah dengar tidak? Mungkin ada kalimatnya, Romo dengar dulu ya. Jadi ada kalimat, kalimat kita hidup di dunia ini mungkin hanya sekedar di kapal seperti itu, bukan. Jadi dunia ini bukan rumah kita gitu. Karena kita hidup. Kayaknya itu kan kata Santa Teresa. Iya memang, saya akan mau menyebutkan seperti itu. Romo pernah tidak? Itu kan, ya. Dulu sekali saya baca itu sudah dulu sekali. Iya, dari Santa Teresa itu. Kita hidup di dunia ini bukan untuk keabadian seperti itu. Jadi mungkin untuk hal-hal yang Romo bilang kejar seperti itu, ya siapapun pasti mau kebahagiaan ya. Kebahagiaan yang dikejar. Yes. Nah, tapi kan segala hal baik yang diberikan oleh Tuhan, jatuh bangun yang saya hadapi seperti itu. Nah, tapi kan apa namanya, baik teman-teman, sebenarnya kata-kata yang tadi itu adalah kata-kata yang ada di salah satu film yang diproduksi oleh Bacarita Film, jadi Desi dan kawan-kawan. Makanya mereka membuat saya bisa ada di sini. Tapi dengan begitu banyak hal yang Desi lakukan itu, sebenarnya Desi sayang dengan diri sendiri atau tidak sih?
sayang, sangat sayang. Saya I really love myself, teman-teman. Saya sangat sayang dengan dirinya saya sendiri karena saya bisa ada di sini sekarang ini juga karena saya percaya saya bisa ada di sini. Makanya saya sangat sayang dengan dirinya saya sendiri. Apa yang paling Desi sayang dari diri? Kalau paling sayang mungkin menurut saya rasa percaya akan dirinya itu, akan diri saya sendiri itu sangat tinggi. Saya percaya saya bisa melewati itu, tantangan atau challenge yang saya sedang hadapi. Apa ya orang bilang, mungkin kalau orang ngomong jangan terlalu percaya diri bla bla bla, tapi kan ada juga di satu sisi orang pasti bilang pede saja atau percaya diri saja. Mungkin seperti itu. Saya sangat sayang kepada diri saya karena saya percaya setiap hal yang saya lakukan ini ataupun apapun yang terjadi dalam hidup saya itu karena kehendak dan rencana Tuhan tadi. Makanya saya juga bisa sayang sama dirinya saya sendiri. Saya ada di dunia ini karena kedua orang tua saya dan Tuhan. Oi, dua orang tua dan Tuhan. Ya. Nah, kalau begitu, siapakah Bapak untuk Desi? Siapakah Bapak? Bapak untuk saya adalah kayak superhero, teman-teman, kalau orang bilang. Tapi setiap anak perempuan pasti menyebutkan bapaknya itu first love atau cinta pertama anak perempuan. First love? Iya, orang yang sangat luar biasa lah menurut saya. Yang betul-betul apa ya kalau orang bilang orang tuanya saya, bapak ini sangat apa ya orangnya, tegas, terus kebetulan bapak dan mama juga ini sering pelayanan rumah mereka itu. Pelayanan di mana? Kadang memberikan apa ya, spill dikit bapak. Nanti kalau bapak nonton spill dikit saya. Pelayanan mungkin kayak saya pikir apa kan kalau gitu. bapak nonton ini saya bilang spill. Pasti harus nonton lah, mas bapak tidak nonton. Iya, maksud kan siapa tahu bapak bilang kan tidak boleh disebut. Saya bilang hanya menyebut. Pernah waktu itu waktu saya pulang di dalam memberikan apa ya, materi untuk orang yang mau menikah. Kan orang biasanya kalau orang Katolik mau nikah itu kan berapa lama ya untuk bisa menikah sah secara Katolik, diri Katolik. Seperti itu. Ada juga pelayanan di daerah-daerah terpencil seperti itu atau puji-pujian, pokoknya doa bersama. Nah, itu kan yang Bapak bikin untuk gereja, untuk yang lebih luas. Tapi kalau untuk Desi? Kalau untuk saya, Romo bilang. Kalau untuk saya, seperti sekarang ini saya bisa ada di Malang kuliah dan menjalani hidupnya saya dengan puji Tuhan, lancar, enjoy, seperti itu. Memenuhi lah, apa istilah bilangnya? Orang bilang mungkin kebutuhan gitu. Kalau mama? Kalau mama buat saya. Iyalah mas buat saya. Mama nonton guys. Astaga. Semua bingung. Astaga. Ya tuh makanya. Apa ya? Saya hanya sebut ini sih. Apa? Oke, kalau mama betul-betul wanita yang sangat luar biasa menurut saya. Sangat-sangat luar biasa karena apa ya, kalau saya mau bilang gini, saya kalau dilahirkan kembali saya mau jadi anak orang tuanya saya lagi, Bapak John dan Mama Ani. Tidak takut nanti orang ganggu Bapak? Maksudnya kan ada kebiasaan apa namanya, ganggu-ganggu nama Bapak itu. Oh, olok-olok lah. Olok-olok. Mau Flores sekali olok-olok. jelek. Apa sih itu istilahnya? Tidak Tidak ada kat-kat ini. Iya, Romo. Itulah. gitu Dia ya? tidak takut lah, karena Jadi- orang pasti kan dewasa lah. Tapi Malu banget nanti kamu pernah membayangkan tidak? apa bayang. Ya maksudnya bayangkan kalau tidak ada bapak mama tuh bagaimana? Kamu perbayangkan tidak? Aduh, jujur Romo, itu hal tidak bisa. Makanya setiap kali Romo cerita hal yang itu menurut saya itu hal sensitif. Saya cerita apa? Apakah saya harus menyebutkan? Sebut saja. Apa? Yang buat ya nangis itu hal sensitif buat saya. Yang mana? Ya terkait orang tua, hal yang sangat sensitif. Oh, iya tuh maksud saya. Pernah tidak Desi membayangkan kalau tidak ada mereka tuh bagaimana Desi punya hidup? Tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata lagi. Mungkin sangat, kalau orang bilang itu lebih dari sedih lah, ada katanya, tapi saya tidak tahu. Wih, lebih sedih dari sedih ya? Iya. Dan Ya siapapun itu pasti setiap anak akan merasakan hal seperti itu ya kan Romo?
Tidak, saya biasa saja. Oh biasa saja, tapi oh biasa saja teman-teman ya. Jadi biasa saja. Iya toh. Ya biasa saja Romo. Lebih sedih dari sedih tadi. Iya, ya pasti kan setiap anak akan merasa hal seperti itu. Pasti, iyalah, oke lah. Nah, dalam hidupnya Desi itu apa tadi? Jatuh ini. Dalam hidupnya Desi itu, Desi kayaknya terpengaruh karena orang di belakang kamera deh. Yang lagi tidur di sebelah sana itu. Maaf ya teman-teman. Tidak. Serius? Itu yang sebelah sana itu. Tidak ada. Ada makhluk gaib. Kamera mati ini. Mati dari tadi. Kami juga pusing. Nah, memori full. Oke, tidak apa-apa. Kita masih di situ. Nah, apa namanya? Apa momen terbaik dalam hidupnya Desi? Mulai dari Desi lahir sampai dengan hari ini, sampai dengan malam ini. Momen terbaik saya bisa lahir di dunia ini. Itu momen terbaik dalam hidup. Ada momen-momen. Maksudnya setelah lahir lah. Saya salah pertanyaan berarti. Memang kalau berhadapan dengan anak komunikasi itu kita harus hati-hati. Oke. Momen terbaik mungkin ya setiap momen tuh pasti ada, di SD ada, SMP ada, mana. Tapi paling apa ya orang bilangnya gong. Waktu saya kuliah itu bisa terjun ke dunia apa ya, jadi salah satu duta kampus di universitas yang saya sedang sekolah saat ini. Itu momen terbaik. Yes, mungkin itu ya untuk saat ini. Hanya duta di situ atau ada duta di tempat lain lagi? Oh, seperti flexing. Ada juga teman-teman, puji Tuhan saya bisa join di salah satu pageant lain juga, yaitu Duta Pariwisata Jawa Timur. Tapi kan Desi dari luar nih, bagaimana menghadapi, bukan untuk melawan peserta yang lain, tapi maksudnya pasti ada tantangan tersendiri toh. Ini kita datang bukan dari kampung, tapi datang dari satu daerah yang lain sama sekali, Manggarai bahkan. Terus apa namanya, datang ke Malang terus justru menjadi duta di Jawa Timur. Oke. Kalau menurut saya pribadi itu untuk mempromosikan hal dimanapun kamu berada itu ya pariwisata, apalagi ya saya kan warga negara Indonesia, WNI teman-teman. Jadi dimanapun saya berada, ya menurut saya tidak peduli dari mana asalnya kamu atau siapa dirimu, seperti itu. Selagi kamu percaya terhadap diri kamu sendiri dan kamu mampu untuk menjalani suatu bidang, atau contohnya tadi di Duta Pariwisata Jawa Timur ini, karena saya kan bukan berasal dari Jawa Timur ya teman-teman, saya hanya domisili dari Jawa Timur sekarang, tepatnya di Malang, tapi saya aslinya dari Manggarai Barat. Menurut saya itu sebuah challenge atau tantangan yang mungkin saya bisa jalani seperti itu, karena satu kata, percaya terhadap diri sendiri. Percaya. Saya pikir percaya saja. Percaya saja, memang percaya saja. Percaya saja itu memang orang yang di belakang kamera itu percaya saja. Yes. Itu. Nah, itu yang terbaik. Oke. Pernah tidak yang terburuk? Apa sejak lahir sampai sekarang tuh apa yang terburuk? Apa ya? Kalah di pageant kah? Kalah ya. Kalau saya disclaimer dulu, saya tidak menjawab pertanyaan tadi. Kalau saya bilang yang kalah di pageant atau hal seperti itu, saya berpikir begini Romo, sebelum saya mengikuti suatu hal itu, untuk ada di titik itu, saya percaya itu karena kehendaknya Tuhan. Kalau misalnya saya tidak menang ataupun kalah atau bisa ada di posisi yang lebih baik itu, saya percaya Tuhan punya rencana untuk saya bisa ada di posisi itu. Kalaupun saya tidak menang ataupun kalah itu tadi Romo bilang, berarti itu karena rencana dan kehendaknya Tuhan. Berarti Tuhan itu punya rencana lain lagi tersendiri buat saya. Jadi kalau menurut saya ya wajarlah setiap manusia itu kecewa, tapi saya percaya yang terjadi itu karena kehendaknya Tuhan. Pasti ada rencana yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, berarti yang paling buruk tuh yang itu? Yang paling buruk apa ya kan mungkin? Oh iya, paling buruk tadi. Pengalaman paling buruk dalam hidup. Pengalaman paling buruk apa ya? Itu Yesus, tiba-tiba blank ya teman-teman. Mungkin pengalaman paling buruk. Tidak pernah ada yang terburuk.
Jangan sampai ketemu saya pengalaman terburuk. Yes, ini jawaban. Maaf teman-teman bercanda. Maaf Romo bercanda. Maaf teman-teman bercanda. Mungkin pengalaman ya kalau orang bilang buruk-buruk banget tidak ada sih. Puji Tuhan saya tidak merasa. Saya hanya beranggap, makanya saya bilang tadi tidak buruk karena saya beranggapan mungkin kalau orang bilang itu terlalu apa ya? Terlalu percaya diri atau terlalu bagaimana saya ini. Tapi saya percaya hal buruk, sedih atau bahagianya saya itu saya percaya itu karena kehendaknya Tuhan. Saya percaya sedihnya seseorang itu pasti dibayar dengan kebahagiaan oleh Tuhan. Peace. Nah, kalau teman-teman melihat percakapan obrolan kami sejak awal sampai sekarang tuh, Desi berulang kali itu selalu menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan itu siapa buat Desi? Ini pertanyaan terakhir. Tuhan itu siapa untuk Desi? Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa buat saya, menurut saya. Saya bisa ada di sini di dunia ini hingga sekarang ini teman-teman itu karena Tuhan. Itu saja. Apa lagi ya? Sedih, bahagianya saya atau hal lain itu yang terjadi dalam hidupnya saya itu saya percaya oleh karena rencana dan kehendaknya Tuhan. Maupun mungkin saya tidak bisa lihat ke dirinya saya sendiri, kelebihan ataupun kekurangan yang saya punya. Di setiap Tuhan kan menciptakan manusia itu pasti memiliki kekurangan atau kelebihannya sendiri. Karena yang sempurna hanyalah Tuhan. Tapi kan kita juga dipanggil untuk menjadi sempurna. Iya, dipanggil untuk, ya makanya orang bilang itu tadi, jadikan kekurangannya itu sebagai hal yang bisa membuat apa ya, jangan jadikan hal yang tidak spesial seperti itu, tidak semua. Gitu. Hari ini benar-benar kata bijak dari suster, seperti suster. Suster Carmel. Amin. No God. Jesus Christ. Selesai kuliah, masuk suster. Tidak, tapi kamu pernah membayangkan tidak, misalnya selesai kuliah tiba-tiba ada panggilan. Tadi kan bilang tidak ada panggilan tuh. Tadi memang itu di SMA. Tidak, maksudnya berarti masih terbuka kemungkinan ada panggilannya muncul setelah kuliah. Tidak tahu, makanya saya bilang ya tergantung, hidup ini saya tidak tahu bagaimana saya ke depannya. Okay. Kan saya tidak bisa mendeskripsikan masa depan teman-teman. Kalau saya jawab kayak iya Romo ada, kan itu tidak mungkin. Tiba-tiba nanti di masa depan saya tidak terjadi seperti itu, hanya jadi kan saya membuat janji dengan Tuhan, kan itu tidak baik Romo. Kalau saya bilang ada, kan tidak ada yang tahu. Panggilan setiap orang kan, Romo kan ada panggilan kemarin itu tanpa Romo tahu kan ada itu dalam dirinya Romo. Iya. Ya itu, inilah jawabannya. Iya. Oke, baik teman-teman, kita sudah ngobrol banyak sekali dari tadi. Saya yakin ini kayaknya sudah 1 jam atau mungkin 2 jam. Saya rasa hanya 30 menit ya. Tadi ada yang terpotong, tapi sudah dibetulkan kembali trouble-nya dan saya harap nanti itu akan menjadi pekerjaan berat untuk editor. Tapi sebelum kita mengakhiri seluruh obrolan ini, mungkin Desi bisa kasih 1-2, bukan kata-kata hari ini, tapi semacam motivasi atau semacam semacam kata-kata hari ini. Iya. Makanya saya bingung mau merumuskan bagaimana, tapi semacam pertanyaannya sangat ini ya teman-teman, berliku-liku. Semacam pesan untuk teman-teman yang menonton ini, apalagi orang-orang muda yang barangkali sekarang masih bingung, masih ragu mau keluar dari Flores, tapi masih pikiran nanti sampai di Malang atau di tempat-tempat lain itu malah susah atau bagaimana. Mungkin Desi bisa kasih pesan atau motivasi untuk teman-teman yang menonton ini. Silakan. Banyak ya pertanyaannya. Oke, last but not least teman-teman. Sabar, sebentar. Last but not least itu artinya apa? Lanjut ya teman-teman. Tapi tidak terakhir. Oke. Terakhir tapi tidak terakhir. Kayaknya kesini. Terakhir tapi tidak terakhir banget teman-teman. Yeah. Oke, kalau dari saya sendiri, sebelum saya menyampaikan yang ditanyakan oleh Romo tadi, buat teman-teman terima kasih sudah menonton sampai akhir di video podcast ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Haruslah, pasti menginspirasi. Tiba-tiba podcast itu selalu menginspirasi. Semoga, amin. Amin. Sombong sekali saya. Amin, iya sombong.
Terus. Lanjut, kalau dari saya kata-kata motivasinya mungkin apa ya? Jangan pernah takut untuk jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Satu hal, mungkin ini prinsipnya saya tadi ya. Mungkin sama juga orang belakang layar percaya saja. Tapi saya mungkin lebih ke arah ini sih. Semenjak kemarin produksi film ya, ada kata-kata dari Santa Teresa itu yang dunia ini hanya sekedar kapal dan bukan rumah kita. Kita hidup di dunia ini bukan untuk keabadian. Itu sangat menyentuh buat saya, Romo. Sangat-sangat menyentuh. Dan saya akan mengingat kata-kata itu terus karena yang Romo bilang tadi, kejar apa sih di dunia ini? Sebenarnya kalau menurut saya, kalau teman-teman itu jalani hidup ini sesuai minat dan passion teman-teman, dan apapun yang Tuhan berikan ke teman-teman, jangan lupa bersyukur karena tidak semua hal itu bisa terjadi juga di orang lain. Seperti itu. Dan pesan buat teman-teman yang mungkin masih ragu untuk keluar dari zona nyamannya, yang mungkin mau kuliah di luar kota ya, mungkin dari Florence ke Jawa Kalimantan, atau terserah Sumatera. dimanapun, intinya di luar ya. Sebenarnya jangan takut sih teman-teman, karena pasti ada hal-hal baru atau kejutan yang akan terjadi dalam hidup teman-teman jika teman-teman percaya terhadap diri sendiri, dan juga jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam setiap rencana hidup teman-teman, karena yang terjadi di hidup kita ini karena sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu sih. Oke, terima kasih Desi, dan teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Tiba-Tiba podcast Tiba-Tiba. Dengan hari ini teman ngobrol kita adalah Desi di Malang, dan semoga cerita-cerita yang Desi bagikan sejak awal sampai dengan saat ini, sampai dengan kata-kata yang terakhir tadi itu bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang menyaksikan ini. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa obrolan kami ini menarik dan mau dibagikan, silakan dibagikan kepada siapapun, disebarluaskan supaya semakin banyak orang yang juga bisa belajar menjadi orang-orang yang bisa menginspirasi orang lain. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu lagi di Tiba-Tiba podcast Tiba-Tiba episode berikutnya. Salam dalam Karmel. Oke, cut.